Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat ilmu, dan berbagai nikmat lainnya yang sering kali tidak kita sadari. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menuntut ilmu serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, ataupun membaca Al-Quran. Akan tetapi ketakwaan juga harus terlihat dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah dengan tema etika pergaulan dalam Islam. Tema ini sangat penting terutama bagi kita yang hidup di era modern. Saat ini, perkembangan teknologi membuat kita dapat berinteraksi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita tidak hanya bergaul secara langsung, tetapi juga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, maupun platform lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami bagaimana cara bergaul yang benar menurut ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir, kita membutuhkan keluarga. Ketika bersekolah, kita membutuhkan guru dan teman. Saat bekerja, kita membutuhkan rekan kerja. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena manusia selalu hidup berdampingan dengan orang lain, Islam memberikan aturan yang sangat lengkap mengenai adab atau etika dalam pergaulan. Tujuannya agar tercipta kehidupan yang damai, saling menghormati, penuh kasih sayang, dan jauh dari permusuhan. Rasulullah SAW sendiri merupakan contoh terbaik dalam bergaul. Beliau dikenal sebagai pribadi yang ramah, murah senyum, jujur, amanah, lembut dalam berbicara, serta penuh kasih sayang kepada siapapun. Bahkan orang-orang yang belum memeluk Islam pun mengakui kemuliaan akhlak beliau. Inilah bukti bahwa dakwah tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui akhlak yang baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etika pertama yang harus kita miliki dalam pergaulan adalah menjaga lisan dan perkataan. Lisan adalah nikmat yang sangat besar. Dengan lisan kita dapat memberikan nasihat, mengajarkan ilmu, menghibur orang yang sedang bersedih, bahkan menyampaikan dakwah kepada orang lain. Namun apabila tidak dijaga, lisan juga dapat menjadi penyebab dosa yang besar. Berapa banyak persahabatan yang hancur karena ucapan yang kasar, berapa banyak hubungan keluarga yang retak karena kata-kata yang menyakitkan. Bahkan tidak sedikit permusuhan yang bermula dari perkataan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyenangkan hati orang lain? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita diam. Selain menjaga lisan, kita juga harus menghindari kebiasaan bergosip, menfitnah, mencela, menghina, mengadu domba, dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, etika kedua adalah menghormati dan menghargai orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan orang yang memiliki sifat kebiasaan, suku, budaya, bahkan pendapat yang berbeda dengan kita. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang telah Allah ciptakan. Islam mengajarkan agar kita menghormati orang lain tanpa melihat status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun latar belakangnya. Jangan pernah merasa diri paling hebat, paling pintar, atau paling benar. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong akan sulit menerima nasihat dan cenderung meremehkan orang lain. Padahal belum tentu orang yang kita anggap biasa justru memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya, orang yang rendah hati akan lebih mudah diterima dalam pergaulan dan lebih dicintai oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, etika berikutnya adalah jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan dengan orang lain. Teman akan percaya kepada kita jika kita jujur, guru akan menghargai kita jika kita jujur, orang tua akan bangga kepada anak yang selalu berkata jujur. Sebaliknya, kebohongan hanya akan menghancurkan kepercayaan. Sekali seseorang dikenal sebagai pembohong, maka akan sulit baginya mendapat kepercayaan kembali. Karena itu, Rasulullah SAW sejak muda telah diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudaraku sekalian, etika lainnya adalah memilih teman yang baik. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Banyak orang yang awalnya memiliki akhlak baik tetapi berubah karena salah memilih teman. Sebaliknya, ada pula orang yang menjadi lebih baik karena berada dalam lingkungan yang saleh. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita ketika lalai, membantu ketika mengalami kesulitan, mengajak beribadah, serta memberikan motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, teman yang buruk akan mengajak kepada perbuatan maksiat, kemalasan, kebohongan, dan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pilihlah sahabat yang mampu membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh darinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital saat ini, etika pergaulan tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga di dunia maya. Seringkali kita menemukan komentar kasar, ujaran kebencian, fitnah, bahkan perundungan di media sosial. Sebagian orang merasa bebas berkata apa saja karena tidak bertemu secara langsung. Padahal dalam Islam, dosa karena menyakiti orang lain tidak hilang hanya karena dilakukan melalui internet. Oleh sebab itu, sebelum mengunggah foto, video, komentar, ataupun berita, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini membawa manfaat? Apakah informasi ini benar? Apakah tulisan saya akan menyakiti orang lain? Jika ragu, lebih baik kita tidak mengunggahnya. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, motivasi, dakwah, dan informasi yang bermanfaat sehingga setiap aktivitas digital kita menjadi amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan agar etika pergaulan kita semakin baik. Biasakan mengucapkan salam ketika bertemu. Biasakan tersenyum kepada orang lain karena senyum juga merupakan sedekah. Biasakan mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan. Biasakan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Biasakan memaafkan orang lain meskipun mereka pernah menyakiti kita. Biasakan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Biasakan menghormati orang tua, guru, dan siapapun yang lebih tua. Dan yang tidak kalah penting, biasakan mendoakan kebaikan bagi sesama muslim. Hal-hal sederhana tersebut apabila dilakukan secara konsisten akan membentuk akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama bahwa ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya dilihat dari kecerdasannya, kekayaannya, ataupun jabatannya. Akan tetapi salah satu ukuran keberhasilan seorang muslim adalah akhlaknya.
Orang yang berakhlak baik akan dicintai keluarga, dihormati masyarakat, dipercaya dalam pekerjaan dan yang paling penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai memperbaiki etika pergaulan diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang santun dalam berbicara, rendah hati dalam bersikap, jujur dalam bertindak, bijaksana dalam menggunakan media sosial, serta senantiasa menghormati dan menyayangi sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita agar selalu memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di atas maupun di akhirat, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, itu berasal dari diri saya. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.